Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program studi manajemen kelas B1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit. Pada kesempatan kali ini dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kami akan menjelaskan materi tentang analisis jabatan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya sendiri Armadani Iqbal Garin Pratama, dan ada dua teman saya, Fatah Karisma Putra dan Muhammad Sadio Budiarjo. Langsung saja untuk ke pembahasannya. Definisi analisis jabatan. Analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan. Untuk bahasa singkatnya yaitu langkah mengidentifikasi tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut dijabarkan mengenai tugas dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang. Tentunya untuk bisa mengidentifikasi sebuah tugas harus melakukan pengumpulan dan mengenai jabatan. Informasi yang diolah dari analisis ini biasanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Selain hal tersebut, analisis jabatan atau yang dikenal dengan job analysis merupakan sebuah eksplorasi yang sistematis di sebuah jabatan dengan melakukan sebuah studi dan juga pencatatan langsung dengan tanggung jawab seperti tugas dan keterampilan yang dimiliki. Untuk tujuan dari analisis jabatan yaitu satu, faktor penunjang dalam proses manajerial. Yang contohnya sebuah perusahaan tentu harus diatur sedemikian rupa agar berjalan secara efektif. Yang kedua, sarana proses rekrutmen, yaitu ketika perusahaan akan melakukan penyegaran karyawan, tentu harus melakukan rekrutmen. Dan yang ketiga, mengetahui kinerja karyawan, yaitu kinerja seorang karyawan akan berimbas pada keefektifan kegiatan sebuah perusahaan. Dan yang keempat, adanya manajemen kompensasi, yaitu sebuah analisis sangat penting untuk menentukan besarnya paket gaji seorang karyawan. Yang kelima, sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dengan adanya ini bisa digunakan untuk menilai akan kebutuhan dan pengembangan karyawan. Perkenalkan, nama saya Fatah Karisma Putra. Saya akan menjelaskan tentang bagian manfaat menerapkan analisis jabatan. Dalam menerapkan sesuatu untuk perusahaan, tentu terdapat sebuah manfaat yang diharapkan. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika perusahaan menerapkan job analisis ini. Di antaranya yaitu 1. Memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Ketika seseorang karyawan atau pegawai terdapat masalah dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan job analisis tersebut. Kemampuan dalam menangkap masalah terhadap kepegawaian menjadi manfaat yang bisa didapatkan. 2. Penempatan posisi tenaga kerja. Sebuah analisis yang dilakukan akan mampu menangkap posisi seperti apa yang tepat untuk seorang karyawan. Adanya kesesuaian antara keterampilan, kemampuan akan menjadi langkah yang tepat bagi sebuah perusahaan dalam menempatkan seorang karyawan. 3. Sebagai sarana promosi jabatan. Sebuah promosi jabatan terkadang perlu untuk meningkatkan skill karyawan. Dengan adanya analisis ini akan mampu memilih seseorang yang tepat untuk melakukan promosi jabatan. Hal ini berimbas pada tanggung jawab yang hendak diberikan pada karyawan tersebut. 4. Penambahan sebuah organisasi. Ketika terdapat sebuah kekurangan dalam sebuah organisasi, adanya informasi yang diberikan dari analisis jabatan akan digunakan sebagai saran pembenahan. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan karena bisa memberikan sebuah kebijakan baru. Dan beberapa manfaat lainnya seperti memperoleh data yang berhubungan dengan pekerjaan tangan pertama yang solid tentang tugas tertentu yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Identifikasi risiko yang terkait dengan tanggung jawab pekerjaan, identifikasi kompetensi kritis yang diperlukan untuk sukses.
Selanjutnya, manfaat menerapkan analisis jabatan. Nomor 1, menjamin akan arus kerja. Poinnya, dalam sebuah arus kerja, ada sebuah keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu dari pekerjaan tersebut belum memahami bagaimana pekerjaan yang seharusnya, tentu kegiatan perusahaan akan terhenti dan tidak efektif. Nomor 2, terhindar dari tumpang tindih dan juga konflik. Artinya, meskipun dalam bidang yang beda, namun terkadang ada karyawan yang mengerjakan pekerjaannya yang sama. Hal ini akan berimbas pada kurangnya tanggung jawab yang ada. Dengan adanya sebuah analisis jabatan, ini akan mampu mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, manfaat menerapkan analisis jabatan. Nomor 3, penentu kualitas sumber daya manusia. Sebuah sumber daya manusia menjadi penentu bagaimana perusahaan bergerak. Kesadaran akan kualitas sumber daya manusia ini akan memberikan persaingan terhadap bagaimana sebuah perusahaan itu dijalankan. Nomor 4, menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan yang ada. Poin pertama, ketika mampu memiliki sebuah sumber daya yang terampil, tentu menjadi kunci sukses tumbuh kembangnya perusahaan. Hal ini sangat jelas ketika melakukan analisis jabatan bisa menjadi jembatan sebuah perusahaan untuk bisa berkembang lebih baik. Poin selanjutnya, pada dasarnya perusahaan memang harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas tersebut tentunya menjadi langkah untuk diterapkan pada posisi jabatan yang tepat. Dengan analisis ini menjadi cara yang paling sistematis untuk bisa memajukan perusahaan. Penutup, yaitu sekian pemaparan materi analisis jabatan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi khalayak yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 就会在黎明绽放，荣耀破晓在场，闪展路我锋芒。